Kalau lo ngedenger notif sosmed atau aplikasi chat, respon pertama lo apa sih? Langsung ngecek atau ngebiarin aja? Nah, apalagi kalau notifnya muncul pas lo lagi ngerjain sesuatu. Kira-kira lo termasuk orang yang tetap fokus atau malah tergoda buat ngecek? Lo bisa komen ya di comment section. Lo tipe orang yang kayak gimana? Apakah tipe yang langsung ngecek atau tipe yang gak ngecek sama sekali? Tapi, apapun tipe lo, yang jadi masalah dari notif adalah ini biasanya ngeganggu kita kalau kita lagi ngelakuin sesuatu, tiba-tiba ada notif gitu kan. Misal lagi ngerjain tugas, terus tiba-tiba dapet notif di sosmed. Entah itu ada yang nge-like postingan lo lah di Instagram, atau temen lo nge-tag dan mention lo sesuatu, dan lain sebagainya. Niatnya sih memang ngecek bentar, atau ya ngebalesin dulu lah gitu, biar gak dianggurin. Malah keterusan main gitu. Sampai kita gak sadar sebenarnya udah 1 jam nih, bahkan berjam-jam keasikan scrolling. Tugas belum selesai, tapi waktunya malah habis buat main sosmed. Nah, kalau lo punya pengalaman kayak gitu juga, pengalaman dimana lo tuh suka nunda-nunda, entah itu karena distraksi notif, atau karena distraksi apapun ya, maka lo sekarang berada di video yang tepat. Di video kali ini gue bakalan nyoba ngejelasin ke lo semua tentang gimana caranya biar lo bisa stop nunda pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan secara tepat dan cepat. So, lo tonton videonya sampai habis, oke? Sebenarnya menunda pekerjaan adalah kondisi normal yang dilakuin sama manusia. Piers Steel, penulis The Procrastination Equation, bilang kalau lo ngerasa suka prokrastinasi atau suka nunda-nunda, sebenarnya lo mungkin termasuk ke dalam 95% orang di dunia ini yang pastinya pernah nih menunda mengerjakan tugas atau pekerjaan mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa nih kita suka menunda-nunda? Well, ada banyak kemungkinan alasan. Contohnya, pertama, kita punya kecenderungan buat kurang ngeprioritasin tugas yang deadline-nya masih lama daripada tugas yang deadline-nya deket. Nah, rasanya tuh deadline tugas masih lama, ya udah nanti dulu aja kerjainnya. Kita ngerasa masih punya banyak waktu, jadi milih buat ngedahuluin tugas yang deadline-nya lebih deket. Atau yang kedua nih, kita ngerasa kalau kita nggak punya kemampuan buat berhasil nyelesain tugas atau kerjaannya. Jadi karena kita ngerasa nggak begitu ahli di bidang itu, kita jadi nggak pede dan nggak semangat buat kerjain tugasnya. Dan yang ketiga, kita itu punya kecenderungan untuk mencari kesenangan kan sebagai manusia gitu. Jadi kita lebih sering nolak ngerjain tugas yang menurut kita nggak menyenangkan gitu buat kita, yang nggak memotivasi kita, ya udah nggak dikerjain gitu. Nah, kondisi ini sesuai banget sama yang dibilang oleh seorang psikolog gitu, bernama Tim Fischel. Dia bilang kalau penundaan yang kita lakuin itu sebenarnya bentuk reaksi emosional yang mendalam dari dalam diri kita sama sesuatu yang nggak pengen dilakuin gitu. Makanya semakin kita enggan buat ngerjain suatu tugas, semakin besar kecenderungan kita buat menunda-nunda. Sekali 2 kali mungkin lo bisa ngewajarin alasan lo ya, ngelakuin penundaan, ngelakuin prokrastinasi. Tapi kalau terus-menerus dilakuin ya, bahkan lo sendiri juga ngerasa ya, pasti nunda-nunda ini negatif gitu. Dampaknya kurang baik buat diri lo, dan bikin lo ngerasa nggak produktif gitu ya. Lo bisa jadi kecewa karena hasil tugas lo gak maksimal, waktu lo terbuang sia-sia, karena lo sadar gitu, lo make waktu lo tuh bukan buat sesuatu yang bermanfaat. Atau mungkin lo jadi ngerasa tertekan karena ngerjain tugasnya terburu-buru buat ngejar gitu waktu deadline. Kalau udah kayak gitu, menurut gue memang udah saatnya untuk berubah. So, sekarang apa aja nih hal yang bisa lo lakuin? Well, pertama, lo coba kenali pemicu yang bikin lo ngelakuin penundaan. Tim Fischel yang barusan sempat gue sebutin, itu nyebutin 7 pemicu yang mungkin bikin kita ngerasa enggan buat ngerjain suatu tugas dan berujung pada munculnya tindakan menunda-nunda. Kita bisa aja nunda ngerjain tugas karena ngerasa tugasnya ngebosenin, bikin kita frustasi, atau kita ngerasa sulit gitu ngerjainnya. Mungkin tugasnya juga nggak terstruktur, prosesnya nggak menyenangkan buat kita, atau kita nggak ngerasa dapetin makna pribadi dari tugas itu. Nah, dengan lo tahu soal pemicu yang bikin lo nunda, ini bakalan ngebantuin lo untuk nentuin cara yang tepat supaya lo bisa ngelawan alasan lo nunda-nunda ngelakuin suatu hal. Ini yang penting ya, pertama jadi ketahui dulu pemicunya apa sih gitu, oke? Yang kedua, dari salah satu sumber yang gue baca, ini ditemukan kalau ternyata otak kita itu kadang ngebagi waktu jadi beberapa kategori. Ternyata waktu yang dialokasiin untuk ngerjain suatu tugas itu sebenarnya gak sepenting itu dibandingkan kapan deadline-nya. Jadi otak kita tuh lebih mentingin sebenarnya deadline-nya kapan gitu. Nah, inilah yang bikin kita kadang nunda ngerjain tugas. Sejalan sama yang tadi udah gue bilang, salah satu alasan orang nunda adalah karena ngerasa deadline-nya masih lama gitu. Kalau lo ngerasa ini yang jadi penyebab lo nunda, coba deh dari sekarang lo mulai mikirin deadline yang berbeda dari yang diminta. Misalnya, lo pakai satuan yang berbeda. Contoh, kalau ada tugas yang deadline-nya sebulan lagi, ya lo mulai ngelihat kalau deadline tugas itu
2 minggu atau 3 minggu lagi daripada 1 bulan lagi, gitu ya. Yang ketiga, kalau lo ngerasa sebagai orang yang udah terganggu sama suatu hal di sekitar lo, contohnya distraksi sosmed, atau mungkin keberisikan orang lain, lo bisa optimalin lingkungan lo gitu. Lo bisa mengubah kok lingkungan lo kayak gimana, atau lo bisa pindah kan gitu. Caranya gimana? Ya lo bisa matiin notif, jauhin gadgetnya, kurangi multitasking, lo bisa pergi ke tempat yang lebih sepi, dan lain sebagainya. Banyak dari kita yang ngerasa bisa lebih cepat selesai ngerjain 1-2 tugas di waktu yang sama gitu, dengan kondisi yang berbeda. Nah, yang keempat, cara paling manjur adalah ya lakuin aja dulu gitu. Jadi penelitian itu bilang kalau kita cenderung buat lebih nginget tugas yang belum kelar daripada tugas yang udah kelar. Jadinya otak kita tuh akan secara otomatis bikin kita keinget sama tugas-tugas yang belum selesai dibandingkan tugas-tugas yang udah selesai. Dan ini akan ngedorong lo buat segera ngelanjutin itu. Tapi kadang banyak dari lo yang overthinking kan. Nah makanya kalau misalnya lo ngerasa otak lo tuh kepenuhan, lo ngerasa stres, lakuin aja gitu. Biar nanti kalau udah dilakuin, lo bakal keterusan buat ngelakuinnya. Dan jadinya lo gak sekepikiran itu, lo gak se-overthinking itu gitu sama tugas-tugasnya gitu. Nah 4 trik tadi sebenarnya adalah trik-trik yang sederhana ya. Tapi sebenarnya masih banyak nih trik-trik lain yang bisa lo lakuin gitu. Masih banyak tips-tips lain, mindset lain untuk meningkatkan motivasi lo supaya lo gak menunda pekerjaan gitu. Buat lo yang masih penasaran ya, buat tips dan trik lainnya untuk mengatasi prokrastinasi dalam diri lo, gue sih nyaranin lo buat ikut webinar 1% yang bakal ngebahas gimana caranya buat stop menunda pekerjaan. Webinar kali ini bakalan dilaksanain hari Minggu tanggal 13 September 2020 dengan pembicaranya adalah Kahani, salah satu psikolog 1% dan juga Evan, gue. Nah, lo bakalan dapet apa aja nih? Selain lo bakalan dapet penjelasan yang komprehensif buat mengatasi prokrastinasi, lo juga bakalan dapet materi yang oke banget nih mengenai prokrastinasi gitu. Dan gak cuman materi yang keren aja, lo juga bisa dapet kesempatan buat ngobrol dan diskusi banyak gitu sama para pembicara di sesi Q&A. Lo juga bisa dapet diskusi sama mentor di Telegram selama 3 hari setelah sesi webinarnya selesai. Lo juga bakalan dapet psikotes untuk mengetahui keadaan psikologis lo tentang prokrastinasi. Dan pokoknya masih banyak lagi sih. Nanti di akhir sesi juga lo bakalan dapet tugas supaya lo bisa nge-follow up progress webinar lo dan lo bisa nyelesain masalah prokrastinasi lo secara praktis. Nah gitu ya. Pokoknya cek aja description box atau lo buka situs website kita 1%.net untuk ngedapetin informasi yang lebih lengkap. Akhir kata, kalau lo tetap ngerasa sulit nih buat ngatasin masalah ini sendiri, ya ingat aja bahwa gak ada salahnya kok untuk lo misalnya ikut konsultasi sama mentor, atau lo ikut webinar, ikut kelas online, dan lain sebagainya gitu. Jadi gitu ya, thank you udah nonton video ini. Semoga video ini bisa ngebantu lo belajar dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. Supaya apa ya? Supaya lo bisa hidup seutuhnya. Gue Evan dari 1%. Gue tunggu lo di webinar 1%. Thanks.